Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Sekar berhasil mengadu domba setan dara dengan setan pikulan dan berniat melarikan diri. Berhasilkah upaya Sekar? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Apalagi, dia ingat bahwa sewaktu dibawa lari oleh setan pikulan dari gedung kediaman 3 setan darat tadi, sahabatnya Piro Sableng masih tertinggal di sana, dikurung dalam ruang batu karang. Maka gadis ini cepat-cepat melompat ke pintu. Namun apalah cur. Bersamaan dengan itu, sesosok tubuh melompat pula dari luar dan cepat berhadap-hadapan dengan Sekar di ambang pintu itu. Manusia ini berambut gondrong, bermuka dan berjubah merah, persis seperti yang dikenakan 2 orang setan darah yang tengah bertempur di dalam kamar. Pasti tidak salah, manusia ini adalah kawan dari 2 setan darah lainnya itu, pikir Sekar. Di lain pihak, manusia yang berdiri di ambang pintu yang memang setan darah pertama adanya, menduga keras bahwa Sekar adalah perempuan yang tadi terlihat dilarikan oleh setan pikulan dari gedungnya. Meskipun dia tertarik sekali akan kecantikan si gadis di hadapannya, namun saat itu setan darah pertama masih diliputi kemarahan yang meluap, yaitu sesudah dia menyaksikan kerusakan-kerusakan di gedungnya serta dibikin seperti main-mainan sewaktu bertempur melawan pendekar 212. Kalian tolol semua, bentak setan darah pertama sewaktu menyaksikan 2 kawannya yang mengeroyok setan pikulan tapi mendapat tekanan-tekanan yang hebat, bahkan sesungguhnya sudah mulai terdesak. Menghadapi si kate keling ini saja tidak mampu. Di saat itu, setan pikulan mengamuk dengan hebatnya. Senjatanya bersiur-siur, 2 ujung pikulan menyambar dan memapas, kadang-kadang menusuk ganas dalam jurus-jurus gencar yang penuh dengan tipu-tipu yang membahayakan keselamatan kedua setan darah. Mendengar bentakan setan darah pertama, setan darah ketiga segera cabut sepasang goloknya. Pertempuran dalam kamar itu bertambah hebat. Tapi sepasang mata setan darah pertama bisa melihat bahwa kedua kambratnya itu masih berada di bawah angin. Si kate, kepala gundul, berkelebat ganas hampir tak kelihatan. Pikulannya menderu-deru, bahkan anginnya sampai mengibar-ngibarkan jubah yang dipakainya. Tanpa tunggu lebih lama, setan darah pertama segera bergerak ke tengah ruangan. Kesempatan ini lekas dipergunakan oleh Sekar untuk meninggalkan tempat itu. Tapi setan darah pertama berseru, "Hei, gadis manis, tunggu dulu. Kau mau kemana?" Sekar tak menyauti, malah tancap gas larikan diri. Tapi satu sambaran angin menyapu kedua kakinya, membuat kaki gadis itu menjadi kaku tegang dan laksana dipakukan ke lantai, tak dapat bergerak lagi. Setan darah pertama telah melepaskan totokan jarak jauh yang lihai sekali. Sekar sendiri tak tahu kalau dirinya akan diserang dari belakang begitu rupa, maka kini dia terpaksa tegak di lantai tak berdaya. Dikerahkannya tenaga dalamnya ke kaki untuk membuyarkan totokan setan darah pertama, tapi sia-sia belaka.
Tahan dulu, aku mau bicara. Setan darah pertama berseru. Kedua orang kawannya segera melompat ke tepi kamar. Dengan pandangan berapi-api, setan darah pertama memandang pada setan pikulan. Munding Sura, kau kayak membuat keonaran di tempatku. Munding Sura alias setan pikulan tertawa tawar. Kau dan dua kambratmu ini sama saja menuduh seenaknya. Kau kira... Setan darah pertama, ujar setan darah kedua. Kita tak perlu banyak bicara dengan kunyuk hitam ini. Kami sudah tahu memang dia sengaja mencari urusan terhadap kita. Dia telah menyeludup ke tempat kita. Setan pikulan tertawa lagi. Tentu saja nyalimu tambah besar karena satu kambratmu telah datang lagi ke sini, katanya. Sebelum terlambat, apakah kalian masih mau teruskan urusan gila ini? Hei, kunyuk hitam, hadik setan darah pertama. 3 setan darah tak pernah bikin urusan setengah-setengah. Kawan-kawan, bersiap membentuk barisan 3 bayangan siluman. Maka 3 setan darah pun segera membentuk barisan yang sangat diandalkan mereka itu. Di lain pihak, setan pikulan yang sudah memaklumi kehebatan ilmu silat lawan-lawannya itu segera pasang kuda-kuda baru. Dan sebelum barisan 3 bayangan siluman bergerak, setan pikulan sudah berteriak keras dan berkelebat bersama senjatanya. Hea! Setan darah pertama bergeser ke samping, mengelakkan sambaran senjata setan pikulan yang melanda ke arah pinggangnya. Manusia bermuka merah ini kemudian merunduk dengan cepat dan kirimkan serangan berantai ke arah kedua kaki lawan. Setan darah ketiga melesat ke atas, menukik lagi dan laksana seekor burung elang. Tiada hentinya melancarkan pukulan-pukulan maut ke kepala setan pikulan. Barisan 3 bayangan siluman ini memang cukup terkenal di kalangan tokoh-tokoh kota raja. Setan pikulan sendiri juga sudah tahu, tapi baru kali ini menyaksikannya, dan di saat itu dirinya pula yang menjadi bulan-bulanan. Namun setan pikulan bukan pula tokoh silat kemarin. Tubuhnya berkelebat laksana bayang-bayang, menerobos dan mengelak di antara hujan serangan lawan, sedang senjatanya menderu kian kemari. Kegesitan ditambah dengan keampuhan jurus-jurus silat yang dimainkannya banyak sekali menolong setan pikulan, sehingga meski dikeroyok 3 dalam 10 jurus, dia masih bisa bertahan, bahkan 2-3 kali berturut-turut membagi serangan pada ketiga lawannya. Lambat laun, 3 setan darah dibikin sibuk. Barisan 3 bayangan siluman tiada berarti lagi. Ketiganya kini mulai terdesak. Setan darah pertama memaki dalam hati. Untung saja pertempuran itu tidak terjadi di tempat terbuka, tidak disaksikan umum. Kalau saja orang luar tahu, pasti nama besar 3 setan darah akan menjadi luntur. Setan darah pertama keluarkan sepasang tombak bermata 2 dari balik jubahnya. Melihat ini, 2 setan darah yang lain tadi sewaktu membentuk 3 bayangan siluman telah memasukkan senjata mereka, kini segera pula mengeluarkan senjata masing-masing kembali. Setan pikulan kertakan rahang. 3 pasang senjata di tangan musuh-musuhnya itu adalah senjata-senjata mustika sakti. Dia bersangsi apakah kini dia akan sanggup menghadapi manusia-manusia bermuka merah itu. Setan pikulan coba memancing dengan ucapan agar musuhnya tidak bertempur secara mengeroyok. Maka dia pun berkata, nama 3 setan darah memang tersohor. Tapi hari ini aku sendiri menyaksikan bahwa mereka cuma bangsa bunglon-bunglon penyali rendah, bangsa pengecut kelas wahid, tokoh-tokoh silat yang beraninya main kroyok. Mengocelah seenakmu manusia kontet. Sebentar lagi gadaku ini akan membuat
otakmu berhamburan. Otakmu bertaburan. Hadik setan darah kedua seraya putar-putarkan gadanya. Setan darah pertama, tunjukkan bahwa kau bukan seorang pengecut. Mari kita bertempur 1 lawan 1 sampai 1000 jurus. Setan darah pertama tertawa gelak-gelak. Sampai 1000 jurus katamu? 3 jurus pun kau belum tentu bisa bertahan, manusia kecoa. Betapa memalukan kalau dunia persilatan mengetahui bahwa 3 setan darah beraninya cuma main kroyok. Persis macam anjing-anjing kurap yang mengeroyok seekor kucing yang ditakutinya. Marahlah setan darah pertama mendengar cacian kurap itu. Dia berikan isyarat pada 2 kawannya. Serentak dengan itu, ketiganya segera menyerbu setan pikulan. 6 senjata laksana taburan hujan menderu mencari sasaran di tubuh setan pikulan yang dikeroyok mempertahankan diri dengan sebat. 10 jurus telah berlalu, keringat telah membasahi tubuh setan pikulan yang cuma mengenakan cawat itu. Bagaimana selanjutnya? Bisakah setan pikulan menghadapi keroyokan senjata 3 setan darah? Daripada nggak nafsu makan karena penasaran, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.